Pada bulan Desember tahun 1946, kala itu Indonesia baru saja memproklamirkan kemerdekaannya, terusik oleh ulah para kaum penjajah yang berambisi besar untuk menguasai kembali Ibu Pertiwi. Pesisir barat Sulawesi Selatan dari Mandar, Parepare, Makassar hingga Bantaeng kala itu menjadi basis kekuatan para kaum pejuang di Pulau Sulawesi untuk membela kemerdekaan Republik Indonesia. Perlawanan yang sangat sengit oleh para pejuang membuat Panglima Tentara Belanda yang diutus ke Indonesia pada masa itu, Letnan Jenderal Simon Spoor, menetapkan status darurat perang di Sulawesi Selatan dan mengirim pasukan khusus Korps Special Truppen atau KST yang dipimpin oleh Letnan I Raymond Pierre Paul Westerling. Selama 68 hari melakukan operasi militer, pasukan Special Truppen pimpinan Westerling ini melakukan tindakan dengan caranya sendiri. Westerling dan 120 orang anak buahnya tiba di Makassar pada 5 Desember 1946, kemudian mendirikan markasnya di Matoanging. Di markas mereka inilah Westerling dan pasukannya menyusun strategi untuk counterinsurgensi atau penumpasan pemberontakan dengan caranya sendiri dan tidak berpegang pada pedoman pelaksanaan bagi tentara untuk tugas di bidang politik dan polisional, di mana pada pedoman itu telah ditetapkan ketentuan mengenai tugas intelijen serta perlakuan terhadap penduduk dan tahanan. Suatu buku pedoman untuk taktik kontra pemberontakan. Dan saat itulah terjadi peristiwa pembantaian Westerling yang kemudian dikenal oleh masyarakat Sulawesi Selatan dengan korban 40.000 jiwa. Ketika menyebut peristiwa kelam korban 40.000 jiwa, tentu yang terbesit di ingatan masyarakat Sulawesi Selatan khususnya di kota Parepare adalah nama Kapten Raymond Westerling. Selain Kapten Raymond Westerling, orang yang dianggap paling bertanggung jawab pada kejadian itu adalah Jan Vermeulen yang dianggap sebagai salah seorang eksekutor. Sedikitnya ada sekira 1.055 orang tewas di bawah kepemimpinan Vermeulen saat peristiwa pembantaian korban 40.000 jiwa. Pada Januari 1947, Letnan Vermeulen bersama kelompoknya dikirim ke wilayah Parepare untuk membersihkan daerah itu oleh kelompok yang mereka sebutkan ekstremis atau orang-orang pro kemerdekaan, di mana pada operasi yang dipimpin oleh Westerling itu menerapkan apa yang disebut undang-undang darurat kepada orang-orang yang dicurigai. Pada saat peristiwa kelam itu terjadi, Vermeulen membawa orang keluar dari penjara untuk menembaknya di sebuah tanah lapang atau alun-alun. Khusus di Sulawesi Selatan, pasukan di bawah pimpinan Raymond Westerling ini benar-benar lepas kendali ketika membelah pasukannya. Pelanggaran paling serius terjadi pada kelompok yang terdiri dari sekitar 60 orang yang meliput wilayah utara operasi. Pada pertengahan Januari 1947, Westerling memisahkan pasukan khusus Depot dengan izin Kolonel De Veyre. Dia sendiri tinggal di Pangkalan Makassar dan Letnan Vermeulen pergi ke utara dengan 60 orang. Pada 13 Januari 1947, Vermeulen melapor di Parepare kepada Mayor Stufkens yang bertanggung jawab atas unit reguler KNIL setempat. Stufkens telah dipersiapkan dengan baik untuk kedatangan Vermeulen. Tumpangan mobil di Makassar telah memberitahunya secara ekstensif tentang metode barat dan kekuatan Vermeulen. Anggota DST Vermeulen dan anggota KNIL Stufkens memutuskan bahwa sebuah contoh akan segera diberikan keesokan harinya. Penduduk harus tahu bahwa mulai sekarang akan ada tindakan keras terhadap segala bentuk perlawanan. Saat itu, Selasa 14 Januari 1947 di Parepare, sebuah kota kecil di pinggir pantai, pasukan Kapten Westerling dan para kaki tangannya berteriak di pasar dan di jalan-jalan.
Mereka memaksa masyarakat menyaksikan sebuah eksekusi para pengacau keamanan dan kelompok teriaknya. Kemudian dari kantor MP, tahanan dibariskan menuju terminal Oto yang saat ini menjadi lokasi monumen 40.000 jiwa. Para pejuang satu persatu disuruh duduk dan moncong senjata diarahkan kepada mereka. Bagaikan pentas yang sebentar lagi digelar, orang-orang merah putih atau sebutan untuk para pejuang itu sudah dibariskan. Di terminal Kampung Sabang itu, suara rentetan tembakan sudah berbunyi. 23 orang merah putih telah berjongkok, senjata dikokang, barisan salvo disiapkan. Senapan pasukan Westerling dihadapkan tepat ke jantung. Di terminal Kampung Sabang itu udara panas, kering dan berdebu. Pohon kerontang, daunnya mulai meranggas dan beratus pasang mata memandang 23 pejuang menanti maut yang akan tiba. Letnan Vermeulen telah memberikan aba-aba. Suara gelegar senjata terdengar. Seketika, 23 orang merah putih itu pun tersungkur berlumur darah. Darah itu menggenangi pasir. Baju-baju mereka turut jadi merah bercampur darah segar. Tiba-tiba, bumi terasa senyap. Gelombang laut seperti terhenyak seketika. Angin berhenti bertiup dan tergantung di udara. Matahari memalingkan wajahnya dan bersembunyi di balik awan. Sementara asap bau mesiu tercium menyesakkan puas para algojo itu. Isak tangis pilu terdengar menyeruak kemana-mana. Algojo itu seakan tak peduli. Mereka menyulut rokoknya dengan api dan dihisapnya dalam-dalam. Kemudian mayat ke-23 pejuang ini diangkut dengan truk seperti layaknya batang kayu dan sampah. Hanya segelintir petugas pemakaman yang tahu di mana mereka akan dibawa. Tak ada satupun sanak keluarga yang dapat pergi bersamanya. Di pinggiran kota, truk itu berhenti. Sebuah liang lahat dibuat untuk menguburkan bersama para pejuang tersebut tanpa upacara.